Nah, perhatikan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sasasha, sakhasha, khashara, syajara, dhahasha, syaraba, rasyada, rasyadha, darasa, syadhara, syarakha, bada'a, batatha, jahakha, dadhara, zasasha. Nah, seperti itu. Paham ya? Jangan senyum-senyum aja ya. Huruf shad dengan huruf dhad. Ya, shad, dhad. Coba shad. Jadi huruf shad dan dhad ini ya. Ya. Jadi ini membacanya seperti ini ya. Kalau ini, nah, shad, dhad, ya. Coba shad, dhad, shad, dhad, dhad, al-dha. Ya, jadi dia tuh di ini ya, di hafah istilahnya tuh dia di tepi. Jadi lidah kita tuh susunan kan seperti ini. Ya, diangkat aja lidah ya. Ini namanya akar. Nah, akar ini namanya istilah kalau dalam ilmu tajwid ini namanya jadzrul lisan. Ini akar lidah. Nanti ada pembahasan kita tajwid musawwar ya. Jadzrul lisan. Jadzrul atau jadzrun. Ya, ini jadzrun. Ya, jadzrun. Jadzrun itu artinya akar, akar ya. Lisan itu lidah. Jaga lisanmu, jaga lidahmu itu. Lisan itu lidah. Ini jadzrul lisan. Tapi kalau di dalam kitab ini ya, ada terjemahan kitab Tajwid Musawwar kurang tepat. Dia mengartikannya pangkal lidah, bukan pangkal lidah. Ini kekeliruan dalam terjemahan. Sebenarnya jadzrul itu akar, beda pangkal dengan akar. Kalau pangkal itu namanya aksol. Ya, aksol itu maksudnya jauh. Ya, ini pangkal, jauh dari lidah ini, ujung lidah. Maka dia di bagian aksol, bagian yang terjauh. Nah, ini baru pangkal namanya. Ini baru namanya pangkal. Jadi nanti kalau ketemu kitab tersebut, semoga saja bisa direvisi ya gitu ya. Ini pangkal. Nah, kalau ini baru tengah lidah. Ya, tengah lidah. Atau disebut dengan wastul lisan. Tengah lidah. Ini namanya aksol ya. Namanya aksol. Kalau ini wastul lisan, ya wasat gitu ya. Wasat. Ini tengah lidah. Nah, ini baru bagian torf ya, bagian ujung lidah. Ya. Ujung lidah. Ujung, tengah, pangkal, jadzrun. Nah, seperti itu. Nah, kita mengeluarkan huruf qaf dan huruf kaf itu dari sini. Makanya kalau orang terlalu jauh ke sini, yang mendekati nanti kerongkongannya, maka nanti dia seperti ini bacanya. Ti. Nah, seperti itu. Ya. Mustaqim. Nah, seperti itu. Yang benar ada pangkal saya. Mustaqim. Aqqa. Coba qa. Qi. Yang terangkat pangkal lidah tuh yang ininya saja. Qa. Qi. Mustaqim. Nah, seperti itu yang benar ya. Ada pengkolan masalah ya. Ya. Ada pengkolan masalah ya. Iya, kalau misalnya nah itu enggak boleh. Kalau dia keluar seperti itu, nanti seolah-olah nanti dia tuh lengket. Nah, kalau dia lengket, berarti dia punya sifat itbaq. Huruf qaf ini walaupun dia punya sifat isti'la,
tapi dia tidak punya sifat itbaq. Nah, ini sifat yang paling tebal di pembahasan sifatul huruf. Dia tidak punya sifat itbaq. Sifat itbaq itu cuman hanya pada huruf apa? Shad, dhad, huruf ta dan huruf dha. Udah cuman 4 huruf ini saja. Karena dia lengket, dari langit-langit lengket. Contoh seperti huruf ta, ti. Ya, ti. Ta, ti. Nah, dia lengket ti. Nah, kalau ta boleh ti karena punya sifat itbaq. Huruf dha, dhi. Fadhal. Dha, dhi. Coba dha, dhi. Dhi. Harus lengket. Huruf sad, sa, si, sa, si. Nah, lengket. Huruf dad, adha, dhi, dhi. Nah, huruf qaf tidak ada ti, maka dia keliru. Kalau dia baca demikian berarti dia memasukkan sifat itbaq ini pada huruf qaf. Biasa saja. O, qi, o, qi, mustaqim. Bukan mustaqim. Nah, itu salah bacanya demikian. Ya, paham ya? Baik, kita lanjut ke huruf shad, bacaan shad. Coba. So. Tidak usah mencucu. So. Harus tebal. So. Jadi pangkalnya dinaikkan. So. Coba. So. Ya. So. ada lisan ya. Taib. Lisan huruf ini. Lisan. Nah, ini yang kasar-kasar ini pangkal ya. Akar. Ya. Akar. Nah, pangkal tuh di sini nih. Ya, pangkal di sini. Sebentar. Nah, besarkan. Enak ya, laptopnya lancar ya. Gak kayak laptop. Ya. Nah, ini pangkal ya. Ya, tukar tambah ya. demi guru gitu ya. Takdim gitu ya. Ya, seperti itu. Nah, perhatikan. Jadi sisi lidah tuh hafa. Ini tadi. Ini sisi lidah. Terus sisi lidah ini sampai dengan terakhir habis ini. Ya. Jadi bagian ini terus sampai dengan di bagian pangkalnya itu sisi lidah. Itulah tempat keluar huruf dhad. Ya. Jadi sisi lidah bertemu dengan geraham. Jadi ujung sisi lidah bertemu dengan langit-langit lam. Begitu kita dapatkan huruf dhad, jadi ujung lidah ini, jadi dia bertumpu di sini di makhraj lam. Kalau lam kan Allah. Nah, ujung lidah ketika melafalkan huruf dhad itu dia menempuh di makhraj lam. Tapi tepinya ini, sisi-sisi apa? Boleh dua atau salah satu sisi daripada lidah ini menempel di geraham. Ya, seperti itu. Bukan do, tapi seperti itu, ya. Paham ya? Ini nggak ada suara ya. Kanan kiri. Nah, ini. Kiri boleh atau kanan juga. Kalau kiri seperti ini. Kalau kanan terserah mau kiri atau kanan, mana yang enak saja. Ya. Nah, di sini. Jadi salah satu sisi lidah bertemu dengan gigi geram atas, baik bagian kiri atau bagian kanan. Atau kedua-duanya boleh. Boleh kedua-duanya. Bertemu dengan kedua sisi gigi geram atas. Jadi
ini geraham kita, nanti lidah kita bertemu kedua sisi geraham itu. Bo. Atau salah satunya saja kalau susah. Ya. Jadi kedua sisi lidah yang bertemu dengan kedua sisi gigi geraham atas keluar huruf dhad. Al-Imam Ibnu Jazari berkata, "Wadhadu min hafatihi idh waliya labdrasa min aysara au yumnaha." Dan dhad dari sisi lidah bila bertemu dengan gigi geram bagian atas sisi kiri atau kanannya. Nah, seperti ini. Ini gerahamnya ini. Ya. Nah, kalau yang warna ini tempat untuk menumpu lidah. Nah, ini di sini. Jadi bukan nempel di giginya, walaupun nanti ada dia menempel sedikit gigi ya, menempel bagian tepi. Jadi ini gigi, misalnya gigi ya, dia nempel di sini. Tapi kita kena ya, tempelkan ke gerahamnya itu. Ya, seperti itu ya. Nah, kalau masalah gelembung seperti itu memang tidak dianjurkan ya. Tapi kalau seandainya dia maksimal dengan menggembungkan gitu, maka tidak mengapa. Ya, tapi kalau bisa kita hindari. Walau, tidak perlu ya. Ya, coba walam. Nanti keluar. Jadi apa? Rokhawa pada huruf dhad. Coba dengar dulu. Walam. Jadi caranya kalau kata para ulama, tutup kedua mulut. Jadi ya. Nah, kemudian lafadzkan itu cara latihannya. Jadi gigi ini ditutup rapat. Ya. Nah, kemudian lafadzkan huruf dhad seperti perintah tadi. Tempelkan ke sisi tepinya tuh, ke sisi geraham, kemudian ujungnya bertumpu dengan makhraj huruf lam. Coba tutup giginya. Sambil nanti pangkalnya sedikit dinaikkan ya, naikkan pangkalnya. Jadi seperti ini suaranya. Harus ada wala lamnya tipis. Ghairil maghdubi alaihim wala tipis wala lamnya tipis, jangan ghairil maghdubi alaihim wala tapi wala dhalin ya dhalin seperti itu. Silakan coba. Jangan lo tapi la tipis. Coba la walam. Masuk walam. Ini slow motion ya. Perhatikan dulu. Jangan ditiru. Tipis tetap nih. Jangan tapi apa ya? Ya. Maka sempurnakan ketika dia berharakat fathah itu, buka mulut. Coba lam ya. lo ya. Lam coba
lam. Seperti itu. Tapi nanti cepat ya, jangan ghairil maghdubi alaihim ya, itu untuk latihannya ya. Maksudnya bukan seperti itu bacanya. Maksudnya untuk memancing supaya lamnya tipis. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Coba silakan. Lidahnya nggak usah keluar ya. Nggak perlu keluar. Seperti Nah, baik. Kita baca. Sobo, ya, jangan sodo ya. Ya, coba nggak boleh mencucu. Sobo ya. Ya, jadi pangkal naik. Sod itu pangkal naik. Sabara, syaraba, hadara, dakhasha, rasada, zatada, sahaba, daraba, tasada, tasada. Baik. Ya. Jangan tasodo. Ya. Tasodo. Ya. Habo, hadara, syasaba. Gimana rasanya? Ya, ada yang pengen coba? Siapa yang pengen coba? Fadhal, Ali. Baca dari syasaba, dari situ aja. Syasaba, sabara, syaraba, hadara, dakhasha, rasada, zatada, Za. Raham, maka dia harus kuat. Bo. Ya. Seperti itu. Nah, seperti ini contohnya. Jadi ini bagian lidah yang dia menempel ke sini. Dan bagian tepinya ini menekan kuat. Ya. Menekan kuat, menekan kemana? Menekan ke sini nih. Menekan ke sini. Tapi nanti pasti gigi kita akan tersentuh juga ya. Bukan digigit, tapi menempel ke sini. Ya, kan ada tepi ini ya, geraham kita itu. Nah, nanti aksol hafah, maksudnya bagian tepi yang paling jauh, aksol. Nanti bagian
pangkal lidah ini nanti dia naik ke atas. Apalagi nanti ketika misalnya dia hurufnya kasrah. Bo, di, ya, di, dakul, 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 dakul. Nah, seperti itu. Ya, nah begitulah. Jadi ujung dari sisi lidah hingga akhir bagian sisi depan lidah bertemu langit-langit keluar huruf lam itu, ya, untuk huruf dhad seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi perhatikan yang huruf-huruf itu ada titiknya, ada yang tidak, yang memiliki kesamaan. Maka kita harus perhatikan antara huruf. Makanya kenapa Al-Imam An-Nasr, ya, Imam Nasr Asim Al-Laythi itu mengurutkan daripada huruf-huruf hijaiyah, ya. Karena ada huruf-huruf yang mirip, ya. Ada huruf-huruf yang mirip. Nah, seperti halnya, ya. Nah, seperti ini. Ini diurutkan, ya, karena ini tidak ada. Kemudian Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi menambahkan hamzah di sini, kepala huruf ain. Jadi yang di awal itu adalah hamzah, bukan huruf alif. Kemudian ini baru dikasih titik. Ini kerjaannya siapa? Ini dari Al-Imam An-Nasr Asim Al-Laythi, ya. Jim, ha, kha. Ada seterusnya, ya. Termasuk nanti huruf fa itu tidak sama dengan huruf qaf. Huruf fa itu seperti ini sebenarnya. Huruf qaf itu seperti ini. Ini lebih panjang kalau huruf fa, ya. Jadi huruf fa dengan huruf qaf itu tidak sama bentuknya dengan huruf qaf. Kalau fa dia agak memanjang. Tanpa titik berarti dapat dipahami saja. Iya, bisa dipahami kalau tanpa titik kalau untuk huruf ini. Ya, seperti itu. Ya, kalau ini yang susah. Ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi nanti ada pembahasan kita di huruf-huruf hijaiyah. Karena huruf di dalam pembahasan al-huruful arabi, dalam huruf-huruf Arab itu nanti ada huruf hijaiyah dan ada huruf abjadiyah. Nanti kita bahas. Ya, ada dua itu. Kalau huruf hijaiyah, huruf yang berkaitan dengan apa? Dengan tulisan dan juga dengan pengucapan al-mantuqah. Tapi kalau huruf abjadiyah berhubungan dengan penulisan apa? Penulisan saja, ya, angka. Karena sebelum dikenalnya angka di zaman dahulu, maka orang Arab itu lebih kenal dengan huruf yang secara maktubah, secara tertulis itu diartikan dengan huruf, dengan angka, ya. Jadi orang Arab itu dulu, ya, angka misalnya nomor 1 seperti ini nomor 1, ya. Misalnya apa lagi? Nomor 5. Nomor 5. H. Ya. Nomor 6. Wow. Seperti itu, ya. Jadi ada urutannya. Jadi urutannya itu, ya. Kalau dari ulama apa? Dari ulama timur, karena ulama timur ulama barat nanti beda, ya. Abjad, kemudian Hawaz, kemudian kalamun, apa lagi, ya? Abjad, Hawaz, kalamun, sa'fas kalau tidak salah, ya. Sa'fas. Seperti itu. Sa'fas.
Jadi ini sa'fas, kemudian apa lagi ya? Ini 1, ba 2, jim 3, dal 4, kemudian 5 ha, 6 waw, 7 zai, 8 kaf, 9 lam, 10 mim. Ya, kalamun, sa'fas, qarasyat ya. Qarasyat. Qarasyat. Kemudian thakhadh, sakhadun. Nah, dari ini. Abjad, hawaz, kalamun, sa'fas, qarasat. Bukan, ini yang wilayah barat, yang wilayah timur pakai shin. Qarashat, thakhadun, dadaw. Ya. Jadi hamzah ini satu. Ya, hamzah itu satu, ba itu 2. Nanti kalau kita ketemu di kitab-kitab Arab, kita harus tahu itu angka. Huruf jim 3, huruf dal 4, huruf ha 5, huruf waw 6, huruf zai 7, kemudian huruf kaf 8, kemudian huruf apa lagi? Lam 9, mim 10, kemudian apa lagi? Nun 20, kemudian sin, sa'fas, sin 30, kemudian ain, berapa ain? 40. Ya, ain 40, kemudian huruf fa 50, kemudian huruf shad berapa? 60, kemudian huruf qaf berapa? 70, huruf ra 80, huruf shin 90, huruf ta 100, huruf tha 200, huruf kha 300, kemudian huruf apa lagi? Huruf dzal ini ya. Dzal 400. Kemudian apa lagi? Betul tidak nih ya? Ada yang kurang kayaknya. Abjad, hawaz, kalamun. Ada yang kurang ini. Afwan. Ini kurang 1. Ini ada khutti. Baru di sini kalamun. Afwan ya. Baru kalamun. Wah, ini berarti salah semua ini. Ini salah semua berarti. Enggak salah semua, enggak. Edit aja. Dia zai. Nah, ini ha. Ha berapa? Berarti 8 ya. 8 terus. Tolong lanjutkan to. 9 terus. Ya. Uti 10. Kaf bukan 11, langsung ke 20. Lam. Ini kaf, ini lam. Lam berapa? 30. Kemudian mim. Mim 40. Nun 50. Kemudian sin. Awan ya, agak jelek, ada miring-miring tulisnya. 60. Terus ain 70. Huruf fa 80. Huruf shad 90. Huruf qaf 100. Huruf ra 200.
Huruf shin 300. Huruf ta 400. Huruf fa 500. Huruf kha 600. Huruf dzal 700. Huruf dhad berapa? 800. Huruf dha 900. Huruf ghain 1000. Udah gitu. Ya. Misalnya ke-18. Nomor 18. Mana nulisnya? 18. Bisa berapa? Satu 18. Ya. 80-an Ustaz berarti ya. Satu dulu kan? Iya. Ini bisa. Alif sama. Ya. Ya, yang penting jumlahnya 18. Yang penting jumlahnya 18. Ya. Seperti itu. Misalnya 29. Nomor 29. Berarti kaf sama 9 berapa? Ya. To ya. Jadi itu juga bisa ya. 29. Itu untuk huruf abjadiyah. Jadi abjadiyah ini beda dengan hijaiyah. Ya. Abjadiyah beda dengan hijaiyah. Abjadiyah. Ya. Abjadiyah. Jadi huruf abjadiyah ini beda dengan huruf hijaiyah. Kalau huruf hijaiyah itu ya huruf. Bukan angka. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan sampai sini? Belum kita akhiri?